Pemerintah berencana menyiapkan rumah sakit khusus untuk menangani pasien virus corona. Rumah sakit tersebut rencananya dibangun di Pulau Galang yang berada di kawasan Batam, Kepulauan Riau. Ratusan rumah sakit milik pemerintah ini telah siap dengan ruang isolasi berstandar internasional bagi warga yang menjadi suspek COVID-19. Presiden Joko Widodo mengatakan, pembangunan rumah sakit tersebut hanya memperbaiki bangunan yang sudah ada setelah lama tak beroperasi. Oleh karena itu, pemerintah akan merenovasinya dalam waktu dekat. Renovasi rumah sakit ini dilakukan demi kecepatan dalam penanganan virus corona. Meskipun sudah ada 132 rumah sakit rujukan corona yang tersebar di 34 provinsi, namun Jokowi menilai tetap diperlukan rumah sakit khusus agar masalah corona tertangani secara intensif dan baik. Selain itu, penanganan pun harus cepat dilakukan, sebab luas wilayah Indonesia membutuhkan rumah sakit khusus menangani virus berbahaya ini. Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono menyebut, renovasi rumah sakit di Pulau Galang ini akan mulai pada Rabu 4 Maret 2020. Rumah sakit ini akan lebih banyak digunakan untuk isolasi warga negara Indonesia yang dievakuasi dari luar negeri. Saat ini jumlah pasien yang dinyatakan positif COVID-19 di RSP Sulianti Saroso kembali bertambah sebanyak 8 orang dari sebelumnya 6 orang. 2 pasien tersebut merupakan pasien yang sebelumnya sudah diisolasi di RSP Sulianti Saroso. Dengan berubahnya status 2 pasien tersebut, saat ini hanya tersisa 1 pasien dalam pengawasan di RSP Sulianti Saroso. Tim Liputan Berita 1. Rumah sakit khusus corona, itulah topik dialog kita pagi ini. Pemerintah memastikan terdapat tambahan 8 kasus terjangkit COVID-19 di Indonesia pada Selasa kemarin. Hal ini tentu membutuhkan penanganan serius, salah satunya yakni sarana dan prasarana yang memadai agar penyebaran virus corona tidak meluas. Dan untuk membahasnya, pemirsa, sudah hadir di studio Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI dari fraksi Golkar, Melkianus Lakalena. Pak Melki, selamat pagi. Terima kasih sudah hadir. Secara prinsip sebenarnya Komisi 9 ini kalau saya baca memang ada yang setuju, ada yang tidak. Tapi sebenarnya dari Komisi 9 secara prinsip setuju atau tidak, Pak? Kita ini memang harus mempersiapkan diri lebih awal dengan kejadian-kejadian flu burung, flu babi, SARS, MERS, dan sampai sekarang corona ini. Memberikan kita pesan bahwa penyakit-penyakit menular berbahaya ini makin lama itu makin berkembang. Dan bisa saja bahwa COVID-19 ini bukan yang terakhir. Untuk itu sebagai sebuah negara besar, negara yang juga menjadi rujukan berbagai negara-negara sekitar ini, sebenarnya kita sudah memiliki rumah sakit yang untuk infeksi, itu penyakit infeksi itu Sulianti Saroso. Sulianti Saroso itu rujukan untuk Asia Pasifik, Manas, ya. Untuk Asia Pasifik itu salah satu rujukan terbaik itu adalah di Rumah Sakit Sulianti Saroso. Nah, tapi kita sama-sama memaklumi bahwa kalau ini penyebarannya dia makin meluas, kita butuh rumah sakit lain juga. Sekarang sudah meluas dan sudah disiapkan ratusan rumah sakit juga untuk mendampingi. Kalau untuk itu sih memang itu sejak awal, itu dari semenjak zaman kita kena flu burung itu, ini sudah ada ya, ada 100 rumah sakit rujukan se-Indonesia. Hari ini itu kita sudah punya 137, ada tambahan lagi di sekarang. Nah, tapi khusus untuk yang rumah sakit infeksi, penyebaran infeksi atau penyakit menular berbahaya ini memang kita butuh yang khusus. Dan memang saat ini di Galang, di Batam itu, di Galang kan lagi mulai proses pembangunan dan itu memakai material yang cepat, dan saya sudah berkomunikasi juga sama yang membangun. Sebenarnya kalau dari sikap Anda, saya bisa menarik kesimpulan dari sikap fraksi Golkar sendiri sebenarnya mendukung? Ya, kalau sudah situasi seperti ini kita tidak lagi banyak diskusi. Ini situasi darurat, butuh respon cepat, dan membuat rumah sakit khusus untuk menangani pasien corona ini adalah salah satu langkah yang harus dibuat cepat karena kita belum tahu sampai kapan ini kejadian. Termasuk statusnya pun, Pak Melki kemarin Anda menyatakan bahwa belum perlu ditingkatkan. Ya, kan gini, kalau kita meningkatkan status itu kan kalau memang eskalasinya kemudian sudah meluas seluruh Indonesia dan besar ya. Tapi tanpa harus juga meningkatkan status kan sebenarnya hari ini kan Kementerian Kesehatan di pusat sampai ke tingkat daerah, tingkat 2 ini kan sebenarnya semua lagi fokus juga melihat sejauh mana penyebaran COVID-19 ini. Dan sekali lagi kalau soal status itu kan cuma mempertebal kekuatan ya. Tapi tanpa itu juga dilakukan, sebenarnya hari ini Kemenkes dan jajaran sudah bekerja untuk mengantisipasi, mendeteksi maupun menangani yang sudah positif. Usulannya nantinya kalau setelah masa reses ini kemudian ketemu dengan pemerintah dan Menteri Kesehatan begitu, apakah ini memang rumah sakit yang khusus dibangun untuk semacam RSPI Sulianti Saroso, atau nantinya juga bisa dipakai untuk penyakit-penyakit infeksi seperti SARS, seperti flu burung? Ya, karena sampai hari ini pun juga flu burung itu juga belum hilang, kan masih ada 1-2 case, tapi kan sudah situasinya sudah lebih. Tapi kita punya catatan berhasil di situ, Pak Melki. Kemarin misalnya saya juga ketemu dengan Pak Bayu Krisnamurti.
di salah satu stasiun TV. Kami ngobrol juga banyak di soal ini. Memang sebenarnya kali ini pemerintah kita sudah relatif sudah berjalan, sudah on the right track ya, sudah benar. Nah, cuma memang kita belum tahu bagaimana eskalasi dari baik itu jumlah maupun juga kalau kemarin sudah disebut menyangkut tentang kita harus men-tracing dari mana asal muasal ketika orang itu terkena. Kalau kemarin kan memang ada kejadian baru bahwa ternyata ada yang lagi diteliti bagaimana dia kena karena dia tidak kontak langsung dengan dengan pasien yang dari daerah yang positif corona ya. Nah, kita sekali lagi belum tahu eskalasi sampai kemana, tapi memang pembuatan rumah sakit ini sangat penting sehingga kalau memang andai kata kita mau untuk melokalisir betul atau mengisolasi betul pasien yang positif corona ini, dan juga mungkin pasien-pasien yang penyakit-penyakit menular berbahaya yang lain itu, kita sudah punya rumah sakit khusus semacam ini. Dan bukan cuma satu nanti, misalnya setelah kita selesai di Galang ini, kan ini kita anggap ini Galang untuk daerah barat, kita punya satu untuk daerah tengah dan timur, jadi betul-betul kita punya rumah sakit yang bisa cepat kalau kita mau rujuk dari seluruh Indonesia ini, jadi tengah, barat, dan timur. Untuk Galang sendiri targetnya Maret 2020, Anda optimis harus bisa? Sudah on, karena kalau komunikasi dengan teman-teman yang mempersiapkan ini sih saya lihat sih persiapannya mereka betul-betul bergerak sangat cepat ya. Artinya dalam menentukan lokasi, menentukan rumah sakit ini bentuknya seperti apa, atau pembangunan seperti apa, fasilitas medisnya seperti apa, DPR tidak dilibatkan kemarin Pak? Kalau sampai saat ini kan kami belum bisa bicara karena kita belum ketemu dengan Kemenkes karena kita lagi reses ya. Tapi komunikasi per telepon dan juga kita juga mencermati di media, yang dibuat ini adalah salah satu langkah karena situasi kita ini darurat ini, Mbak Nas ya. Karena darurat dan tidak setiap daerah mempunyai kesiapan yang bagus seperti kita di Jakarta. Nah, memang sebaiknya kalau memang andai kata kasus ini sudah mulai menyebar misalnya ya, kita lebih bawanya ke rumah sakit khusus di Galang ini. Kemarin Pak Basuki juga mengatakan bahwa ini tidak hanya bangunan untuk observasi atau penampungan atau karantina, tetapi seluruh pendukungnya. Jadi ada rumah dokter, rumah perawat, dapur umum, gudang laundry. Ini biaya atau budgetingnya juga tidak dikonsultasikan dengan DPR. Tapi apakah setidaknya DPR sudah mengetahui seperti apa blueprintnya? Kalau memang anggaran ini kan memang bukan dari Kementerian Kesehatan. Jadi desain yang Impres 4 2019 tentang bagaimana kita merespon wabah semacam ini, itu kan melibatkan banyak kementerian dan lembaga ya. Kalau anggaran itu setahu saya ini berasal dari BNPB. BNPB itu kurang lebih menyiapkan anggaran 6 triliun untuk urusan semacam ini. Tapi memang PPK-nya atau nanti akan melaksanakan itu nanti kerjasama dengan Kemenkes. Sehingga sebenarnya dari segi anggaran sebenarnya itu sudah tersedia dan itu dimungkinkan ketika ada urusan darurat semacam ini, kayak kita bicara gempa dan seterusnya, itu kan memang BNPB punya kewenangan untuk kemudian mengeksekusi, itu nanti kemudian dilaporkan. Dan anggarannya sudah tersedia. Dan saya kira untuk pembuatan rumah sakit ini sih kalau dengar dari teman-teman tidak akan mahal-mahal amat, karena ini dibangun dengan alat yang memang sudah yang sudah bentuk jadi, tinggal diplak-plak, tinggal dipasang lagi, ini cepat sebenarnya. Seperti prefabrikasi kalau istilah ininya ya, teknisnya. Tapi itu banyak juga dari Komisi 9, dari rekan Anda yang melihat bahwa ini pemerintah masih tergagap terkait dengan corona ini. Jangan ikut-ikutan Cina. Ini juga udah penyakitnya diimpor dari sana. Kemudian juga rumah sakit ikut-ikutan sama Cina. 8 hari, 10 hari selesai begitu. Sebenarnya begini, sampai saat ini kan kita belum bisa juga menentukan tentang bagaimana cerita tentang virus corona ini ya. Bagaimana dia kemudian ada, kemudian dia menular dan kemudian ada obatnya gitu ya. Jadi sampai dengan saat ini itu corona kan sama kayak macam demam berdarah, itu tidak ada obatnya. Betul-betul kita cuma memberikan semacam perkuatan terhadap tubuh si pasien ini sehingga dia kemudian mempunyai kemampuan untuk melawan virus ini. Jadi betul-betul imunitas tubuh yang menjadi faktor utama. Sehingga kenapa kalau kita lihat pasien corona ini kalau dia itu dalam kondisi sehat, dan itu biasanya ada pada anak muda, anak-anak gitu kan, kalaupun dia kena itu kan dia pasti akan melewati fase kritis dan kemudian kembali sehat gitu. Tapi kalau dia orang tua atau orang yang punya penyakit yang kronis yang sudah betul-betul dia berat itu kena, itu kemudian bisa akan meninggal gitu. Jadi sebenarnya untuk soal ini, karena sekali lagi ini corona ini mungkin bukan yang terakhir. Kita belum tahu lagi namanya mutasi atau mutan dari si virus ini kan kita belum seperti apa. Rumah sakit khusus corona ini bukan cuma di Galang. Kalau kita Galang kan berarti Indonesia Barat misalnya. Tapi juga kita butuh di Indonesia Tengah dan Timur sehingga betul-betul kalau memang andai kata ada pasien dalam jumlah yang memang cukup besar ya kita arahkan aja ke situ. Dan juga kalau dokter dan tenaga medis yang lain ya, bidan perawat, apoteker misalnya, juga lebih fokus juga menangani untuk juga urusan semacam ini. Rekomendasi dari DPR saya ingin
setidaknya dari Anda, Pak Melki, dari Wakil Ketua Komisi 9, terkait dengan pembentukan rumah sakit khusus untuk corona ini, apakah juga karena DBD ini juga penyakit yang mematikan dan sekarang sedang marak, sedang tinggi, apalagi dapil Anda di NTT, apakah juga nantinya akan diikuti dengan rumah sakit khusus DBD seperti itu? Tapi jawabannya ditahan dulu, Pak Melki. Kami kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.